Golkar PAN resmi dukung Fahri Hamzah bilang Prabowo Capres terkuat. Yang lebih menarik, ide terakhir yang saya ingin katakan tentang beliau itu adalah kebesaran hati untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Tidak, itu bukan pilihan yang gampang. Dan sebenarnya buat saya termasuk yang pernah datang kepada Pak Jokowi dan mengusulkan agar setelah 2 kali pertarungan terbuka dengan Pak Prabowo, di bawah itu efeknya itu berdarah-darah. Saya bilang, ada baiknya sekarang direkonsile Pak Prabowo ikut masuk ke dalam pemerintahan sebagai satu rekonsiliasi. Dan menurut saya itu argumen itu banyak benarnya juga. Pertama-tama memang beliau masuk dan ada persatuan di elit kita. Dan setelah itu kita masuk di krisis. Kita belum tahu. Pak Prabowo itu gabung sebelum krisis. Tapi tiba-tiba ada krisis dan persatuan elit ternyata banyak manfaatnya. Ketua umum partai-partai yang hari ini menandatangani kerjasama politik mendukung Prabowo Subianto. Jadi dari 7 partai pendukung pemerintah, 5 hadir, yaitu Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Pak Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, dan Mardiono dari P3. 2 tidak hadir, Pak Surya Paloh, dan 1 lagi adalah Ibu Mega. Nah, ada kesepakatan di Rumah PAN untuk membentuk koalisi besar, yaitu koalisi yang menyatukan partai-partai pendukung pemerintah. Nah, ketidakhadiran Surya Paloh dan Ibu Mega itu menunjukkan bahwa keduanya sudah punya perahu sendiri. Dan karenanya seperti yang kita saksikan hari ini, PDIP dan Nasdem yang notabene didukung oleh kedua tokoh tadi tidak ikut dalam kesepakatan mendukung Pak Prabowo. Jadi poin saya, Vita, keputusan Golkar dan PAN untuk mendukung Pak Prabowo tidak lepas dari komitmen untuk melanjutkan agenda pemerintahan Pak Jokowi, dan lagi-lagi menunjukkan bahwa kedua partai ini membaca arah Pak Jokowi yang belakangan cenderung menuju ke Prabowo. Nah, itu yang menjelaskan mengapa keduanya akhirnya melakukan dukungan ke Pak Prabowo. Ini benar. Ini, saya mendukung sepenuhnya apapun keputusan dari Partai Golkar. Pasti sudah dipikirkan secara mendalam, secara saksama oleh Ketua Umum tercinta kami Pak Erlangga Hartarto. Dengan deklarasi hari ini, artinya perhitungan-perhitungan dan keputusannya sudah mendalam dan final. Kita dukung sama-sama. Saya sebagai kader partai tentunya berada dalam semangat mendukung apapun yang diputuskan oleh pimpinan kami. Cawapres, Pak. Saya nggak tahu, Bu. Kita bicara fokus yang pasti-pasti aja hari ini. Pilihan saya kan banyak. Gubernur lagi, orang Jawa Barat, banyak sekali yang menginginkan. Dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dianggap bisa membawa keberuntungan. Seperti saya duga, Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya di saat capres lain masih sulit karena tiket tidak terpegang di tangan sendiri. Kata Fahri kepada wartawan dikutip Senin 14 Agustus 2023. Dia menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama dengan Gerindra adalah sebuah manuver bebas dan takut kehilangan tiket.
meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun faktanya, kata dia, Prabowo terus mendapat tambahan dukungan dari partai politik parpol, sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Munafir bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak, tuturnya. Lebih lanjut, yang melihat ada stabilitas tiket Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Hal itu menurutnya justru akan memudahkan Prabowo dalam menentukan cawapres nanti. Bagi Ketua DPR periode 2014 sampai 2019 ini, melihat pergerak Prabowo dalam Pilpres 2024 cukup elegan. Dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh. Yang gak mau masuk terlalu jauh, ini luar biasa. Akan dibaca rakyat paling tidak ambisius. Pungkas. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fachri Hamzah mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dianggap bisa membawa keberuntungan. Seperti saya duga, Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya, di saat capres lain masih sulit karena tiket tidak terpegang di tangan sendiri. Kata Fachri kepada wartawan dikutip Senin 14 Agustus 2023. Yang menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama dengan Gerindra adalah sebuah manuver bebas dan takut kehilangan tiket, meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun faktanya, kata dia, Prabowo terus mendapat tambahan dukungan dari partai politik parpol, sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Munafir bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak, tuturnya. Lebih lanjut, yang melihat ada stabilitas tiket Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Hal itu menurutnya justru akan memudahkan Prabowo dalam menentukan cawapres nanti. Bagi Ketua DPR periode 2014 sampai 2019 ini, melihat pergerak Prabowo dalam Pilpres 2024 cukup elegan. Dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh. Yang gak mau masuk terlalu jauh, ini luar biasa. Akan dibaca rakyat paling tidak ambisius. Pungkasnya.